Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la man yasma'una wa la man hawalaina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma aftah masami'a qulubina bijahil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama wafaqtana lil ilmi wat ta'limi ووفقنا اللهم للفهم والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو زل أو ظلم أو ظلم أو جهل جل علي أو أبغض علي. ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد وإلى إخوانه من الأنبياء المرسلين وأزواجه أمة المؤمنين وذريته والإباد وصحبه أجمعين وجميع الأولياء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين محمد بن محمد الغزالي ولمشايخنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا بأن الله يرحمهم ويولي درجات بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم وأنوار بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والفاتحة بنية القبول وتمام كل سول بجاه الرسول. والفاتحة بنية الشفاء وقبول الدعاء بجاه المصطفى. Khusus nu bade arangkat haji, mudah-mudahan ku Allah dipaparin kemudahan, kelancaran, kesehatan, sing tiasa ngalakukeun semua tahapan haji dengan sempurna, memenuhi haji yang mabrur, tiasa arwih deui ka tanah air dina kaayaan anu langkung sae lahir batina. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahli ieu pangaosan nu teu acan hajian, teu acan umrah ku Allah sing dipaparin kesempatan. Sateu acan maotna sing diparengkeun ku Allah tiasa haji atau umrah heula. Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayeuna teh perjalanan haji teh nuju rada saneseur masalah banyak ya, terjadi beberapa gangguan gitu ya, aya nu penundaan, perubahan jadwal dadakan sagarupi. Mudah-mudahan khususnya Purwakarta teh ya, Jawa Barat, ku Allah sini ngabikeun sadayana.
utama nu ayeuna kloter 48 ya. Anu muhajirin lebet kana kloter dia digabung sareng ti Bekasi. Petugas-petugasna ti al muhajirin ti ketua kloter dugi ka pembimbing ibadah. Mudah-mudahan sing diberi kemudahan ku Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hajina sing ageng tawakalna ka Allah ya. Sebab modal besar haji itu adalah tauhid, kepasrahan, ketawakalan ke Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Di antara nilai penting takwa anu kedanyakeun bakal itu. Pasrah sumerah ke Allah anu mamiwarang hajian Allah, tanah haramna milik Allah. Sehingga henteu aya rasa mampu, rasa bisa yang itu akan malah mempersulit proses-proses ibadah haji. Maka Bapak Ibu urang lajengkeun hanca simkuring syair 10 pilar ahli sunnah akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka urang nazamkeun di awal. Anu mah meuli contohannya terus biasa sadayana. Pak Haji biasa Pak Haji. Orang-orang nazam ya. Maka bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillah berkah ku harapkan, salawat salam tuk Nabi dilimpahkan, keluarga dan sahabat. Akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, sumbernya jelas Al-Quran dan As-Sunnah, ulama Asy'ariyah yang beri syarah. Syair akidah ini aku paparkan, paham ini baca pahami lalu sebarluaskan. Mangga masih mukadimah ya. Ayeuna bait ketiga. Dari Imam Ghazali punya karangan syair akidah ini aku paparkan, paham ini fardu ain dipastikan, baca pahami lalu sebarluaskan. Buku ieu adalah saduran atau gubahan tina isi kitab Al-Arba'in fi Usuluddin bagian awal bagian pertama. Kitab Al-Arba'in fi Usuluddin ieu kitab anu disusun ku Imam Al-Ghazali. Sebetulnya ieu kitab itu menyatu awalnya itu ngagabung sareng kitab Jawahirul Quran. Mung Imam Ghazali memberi izin boleh kitab ini dicetak atau diterbitkan atau disebarkan tersendiri gitu. Sehingga menjadi satu bagian seperti itu. Al-Arba'in fi Usuluddin. Aslina tidinya digubah karena ini penting, ini menjadi syair dina bahasa Indonesia. Ayeuna urang berkenalan sareng saha Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ieu seorang ulama Asy'ariyah. Geus dibahas ahad kamarinya. Seorang ulama tokoh pembela anu memperjuangkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah anu dipelopori perjuangan membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah sesuai akidahna para sahabat, para tabi'in ti Rasulullah SAW, itu ku Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Upami Imam Abu Hasan lahir tahun 200-an, Pak Imam Al-Ghazali mah beliau nami lengkapna Muhammad. Nami ramana Muhammad. Nami akina ge Muhammad. Jadi Muhammad bin Muhammad. Itu.
tadi di Arab mah gitu menamai teh gitu. Sehingga lamun disebutkan Muhammad kita Muhammad di mana? Muhammad bapakna, Muhammad akina gitu. Mungkin kalau di Arab seperti itu. Kan di orang nggak mau layan, tilu turunan sami mau kan? Misalkan mau ya Asep bin Asep mual di orang mah. Insyaallah. Sulit menemukan seperti itu. Nah, upami di Arab itu normal, standar. Sehingga upami aya dina bab nasab sempat aya kekeliruan menisbatkan kalau orang yang paham budaya penamaan itu sebenarnya nggak masalah gitu. Kawitna namanya iya kemudian dikaji lagi jadiin itu nggak masalah karena ya faktor nama ini seperti itu. Banyak nama yang sama gitu. Misalkan disangkana eta teh ramana padahal akina berarti ramana mah sanes eta gitu kan. Atau di Arab itu biasa menisbatkan nama ke kakek. Itu terus biasa. Misalkan apa seorang ulama nahwu disebutnya Ibnu Malik. Anaknya Malik, anaknya Syekh Malik atau anaknya Pak Malik. Jadi orang Malik itu bukan bapaknya tapi kakeknya. Nah, itu sering begitu. Menisbatkan kepada kakek yang lebih ulama daripada bapaknya. Tabarukan gitu. Itu di Arab sering begitu. Kan orang malah langki gitunya. Paling ke bapakna. Nah ini budaya-budaya penamaan atau tradisi penamaan anu berbeda antara orang misalkan di Nusantara dengan di Arab ini harus dipahami dengan baik gitu. Sehingga ketika mengkaji nasab nama tuh ini dibawa gitu konteks ini tuh ulah dianggap standar di urang gitu. Nah ini nama lengkapnya Muhammad bin Muhammad itu sering disebut Abu Hamid. Laqab kunyahna Abu Hamid. Sehingga populer Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Ghazali At-Tusi At-Tabarani Asy-Syafi'i. Lahirnya beliau di Tus, di kota Tus tahun 450. Berarti akhir abad keempat menjelang abad kelima Hijriah. Tos ada tebih di Imam Syafi'i, tos ada tebih di Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau itu ditinggal wafat kuramana tinuju alit kene. Tos yatim gitu, tinuju alit. Sehingga dititipkan ku ramana berpesan sebelum wafat itu agar beliau oge sami anjeunna gaduh rai namina Ahmad, pami anjeunna Muhammad, rai nama namina Ahmad. Itu dititipkan untuk dididik ku ulama di daerah Tus. Nah Imam Al-Ghazali karena ini ilmunya sangat luar biasa hebat, di antara sebab beliau menjadi ulama itu ramana Muhammad, ramana anjeunna adalah orang yang sangat ta'zim kepada ulama. Ramana Syekh Muhammad ini sangat mendambakan ingin punya anak yang jadi alim, jadi ulama. Maka beliau sangat ta'zim, sangat menghormati ulama. Diceritakan kalau ke kampung beliau ada ulama datang, gitu, maka Syekh Muhammad ini, ramana Imam Ghazali, ini adalah orang yang selalu paling depan, selalu paling banyak gitu memberikan sambutan, memberikan penghormatan kepada para ulama anu sumbing sahwai. Nah, berkah kecintaan beliau kepada ulama, maka Allah menghadiahi beliau anak yang jadi ulama besar, ya, Al-Imam Al-Ghazali. Bahkan di mazhab Imam Syafi'i, Imam Ghazali itu disebutnya Asy-Syafi'i Ats-Tsani. Imam Syafi'i kedua. Orang terus terang pami Imam Syafi'i mah beliau lahir tahun 105, beda berapa abad dengan Imam Ghazali, itu beliau mujtahid mutlak. Nah,
Di mazhab Imam Syafi'i ada ulama anu luar biasa hebatna, yaitu Imam Al-Ghazali. Sehingga para ulama menyebut ini mah tos we Imam Syafi'i kedua we ieu mah gitu. Asy-Syafi'i Ats-Tsani. Imam Syafi'i, Imam Ghazali ini beliau sangat produktif ya. Beliau punya seorang guru namanya Imam Haramain, Imam Al-Juwaini, Imam Abul Ma'ali. Guru yang sangat membentuk pemikiran dan keilmuan beliau, sehingga ketika masih jadi murid beliau, Imam Syafi'i sudah nulis buku atau kitab usul fikih namanya Al-Mankhul. Ya. Terus sedemikian rupa Imam Ghazali ini terjun dalam dunia ilmu yang luar biasa, yang sangat cerdas, dan beliau produktif, banyak nulis kitab. Seueur pisan. Pami dihitung-hitung ku para ulama, saking seueurna Imam Ghazali nulis kitab, itu pami di rata-rata antara usia hidup beliau dengan jumlah halaman kitabnya, itu per hari sama dengan 4 lembar nulis Imam Ghazali. Per hari. Dan inilah memang Bapak Ibu tugas, di antara tugas penting seorang alim adalah nulis. Karena seorang alim terbatas usianya. Tapi tulisannya gitu kan, seperti ayeuna. Upami Imam Ghazali nggak nulis, wah lapur, ilmunya yang luar biasa nggak sampai ke kita. Nah, tapi karena ilmunya nyampe ditulis kan, maka seperti sekarang kita ngaji Arba'in Usuluddin dugi ka urang. Nah, pencatatan ini pula Bapak Ibu anu jadi alasan para ulama bahwa ketika kita bermazhab, orang emot-emot deh anu ahad kamari, bahwa di antara ciri ahlu sunnah wal jamaah adalah bermazhab. Ciri ahlu sunnah teh bermazhab. Dina segala rupi, dina beragama, tauhid, ibadah, akhlak itu ada mazhab. Kenapa bermazhab? Karena untuk paham Quran, paham sunnah itu butuh metode, butuh cara, gitu, butuh pola pikir anu betul, anu sesuai. Tidak cukup hanya bersanad riwayatna, tapi juga harus bersanad diroyahna, pemahamanna. Gitu. Betul hadis nama jelas di mana, tapi cara memahami hadis dan Quran sama enggak metodenya dengan cara para ulama salaf memahami. Nah, dari banyak ulama mujtahid banyak. Di zaman sahabat ada, di zaman tabi'in ada, di zaman atba'ut tabi'in ada. Tetapi hasil ijtihad mereka, kajian mereka yang sangat mendalam bagaimana Quran, hadis, sifat hukum itu tidak terbukukan, tidak tercatatkan. Sehingga sulit mempertanggungjawabkan secara utuh. Misalnya ini pendapat saya, pendapat siapa. Nah, ulama-ulama mujtahid, ya, mujtahid itu anu sangat ahli dalam agama, anu bisa mengkaji Al-Quran hadis tanpa ngikutin orang lain langsung. Anu syaratnya teh seueur pisan. Gitu ya. Kedah paham nu dasar pisan, nahu sorobna gitu ya, lughahna mufradatna bahasana galarupi. Eta teh dasarna unggul. Kedah paham perbedaan pendapat para ulama gitu. Nah, anu terbukukan dengan sistematis itu hanya 4. Anu bisa ditelusuri dari A sampai Z. Karena ditulis dari murid-muridnya. Itu siapa? Al-Imam nu apa teh sah? Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal gitu. Nah, yang 4 ini bisa dicek, bisa dibuktikan, bisa ditelusuri utuh A sampai Z. Bukan hanya permasalahan anu parsial atau tersebar itu. Ya wungkul bukan tentang bab lain mah kumaha. Nah, kalau yang 4 ini A sampai Z-nya utuh ada. Dibukukan. Lamun zaman ayeuna aya kitabna karena dicatat oleh murid-muridnya atau beliau sendiri juga nulis lalu dilanjutkan. Kemudian beberapa hal itu punya murid-murid anu memang mencatat, menyebarluaskan. Nah, sehingga ini mengapa di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah
salah satu cirinya adalah mengikuti salah satu madhab yang 4 gitu. Karena kalau seseorang mengikuti madhab selain yang 4 ini, nggak bisa, sulit untuk dijawab kan. Karena jejaknya sulit gitu. Dan ini pentingnya dari situ. Nah, maka kalau kita sekarang, contoh kita mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i, bukan berarti ngikutin Imam Syafi'i dalam arti Imam Syafi'i ini punya pendapat sendiri yang menyalahi Rasulullah, bukan. Tapi seperti pertanyaan kemarin kan, kita ngikutin ulama untuk mengikuti Rasulullah SAW. Dengan mengikuti ulama, kita lebih selamat, lebih aman, lebih yakin pada ketepatan dengan apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya dalam ayat atau hadis. Gitu. Karena tadi, untuk memahami ayat atau hadis, itu butuh pemahaman, butuh metode tertentu. Gitu, tidak sembarangan. Nah, itu maka aman gitu ya. Kita bermadhab. Pami nolak madhab, badai kumaha. Akhirnya Bapak Ibu pada ujung-ujung nama punten. Anu nolak madhab teh, seperti jurus copet ya. Entong bermadhab kanu opat. Kakuringnya bermadhab. Eta sebetulnya ujung nama. Jadi mereka menolak madhab yang 4. Ada itu. Targetnya adalah menggiring supaya ikut saya. Itu. Dibawa ke manehna. Padahal manehna ge tuturut muning akur kabatur. Gitu. Gitu kan? Jadi bukan enggak mungkin, karena tidak mungkin dalam beragama tanpa mazhab. Bohong Bapak Ibu kalau ada yang mengatakan tidak perlu bermazhab, langsung ke itu, bohong. Mun aya cana ka dia jalmina, bohong. Bohong. Itu hanya trik untuk mengelabui orang-orang awam. Pada prakteknya adalah mereka ingin menggeser masyarakat untuk ngikutin dia. Ongko entong bermadhab, nah gini kudu ngikut manehna, leres deh. Jangan ketipu, ulah kawa bodoh. Ongko ulah bermadhab, gitu kan? Tapi gini ngajak-ngajak batur ikut, paham? Manehna, leres? Nah, gitu, kalau betul entong bermadhab, nyentuh setong ngaraos. Misalkan Bapak Ibu, jangan bermadhab. Kalau jangan bermadhab, udah nggak usah ngaji. Betul? Ya udah, di rumah aja. Sok baca Quran, baca hadis, artikelnya ku sorangan. Leres? Tuh, tapi kunaon ongko entong bermadhab, para ulama dikritik, Imam Syafi'i digogoreng, ari faktana ngajak-ngajak. Udah ikut kita aja ini. Lah, ongko entong bermadhab cenah kumaha? Geuning didorong-dorong kudu ikut gitu ya. Nah, ini orang kena cerdas Bapak Ibu Saudara. Zaman ayeuna mah gitu. Hati-hati. Ya. Jadi ciri ahlus sunnah teh bermazhab. Bermazhab adalah cara paling cerdas beragama, cara paling aman beragama. Cenah alim bermazhabnya mah enggak sing jadi mujtahid. Gitu ya. Jadi mujtahid teh ya pun bapak wae sana mujtahid. Numpang alim nenek orang, gitu kan? Sana mujtahid gitu. Tuh satingkat gitu belum jadi komo gitu kan? Urang gitu anu sahandapeuna. Enggak mudah. Tapi kalau mampu ya silakan. Nah itu sulit. Sulitnya karena untuk mencapai syaratnya tadi Bapak Ibu sadayana. Nya kieu punten Bapak Ibu contohnya ya. Misalkan Bapak hadis. Hiji hadisnya kudu apa? 2 ketika mengatakan sahih dhaif itu harus kenging sorangan. Bukan sana cek batur. Ari untuk tahu sahih dhaif kumaha carana Bapak Ibu? Contoh hiji bab hadis we hungkul. Kumaha? Kedatarang para perawi utuh lengkap. Misalkan ti Imam A teh sampai Rasulullah ada 7 orang misalkan. Ada 7 orang. Maka harus tahu per orang. Apa yang ketahui? Kapan lahirnya. Untuk saat gini. Untuk menyatakan, oh A dengan B ini benar nyambung nih ketemu. A dengan B teh. Maka harus tahu si A lahir kapan. Si B lahir kapan, wafat kapan. Harus tahu. Enggak mudah itu. Seperti misalkan musim guring jeung Pak Haji Jajat misalkan. Cek guring teh abdi napi kabar ti Pak Haji Jajat. Kada terang teh anu menilai orang yang mau menilai betul enggak? Gitu. Sim guring teh dari mana
munca bahasa sadis nyambung nggak, ittisol nggak, maka harus tahu data. Sim kuring iraha lahir, iraha maut, pajayat iraha maut. Lalu ketemu datanya, oh misalkan maut, oh iya betul, ada misalkan masa gitu ya, ya mungkin ketemu, harus sampai begitu. Itu baru satu aspek. Oh berarti bener nih, ini mungkin ketemu. Kedua harus tahu jejak, di mana ketemu nah, gitu. Iya di Purwakarta, abdi Sumedang kayak, kan beda lahirnya. Di mana ketemunya? Harus ada data yang di situ. Oh, ternyata pernah tinggal di satu tempat bareng misalkan. Itu baru satu untuk memastikan ketemu enggak. Kedua, ini kualitasnya gimana tiap orang. Gitu. Si A kumaha, kedah terang track recordnya. Si A teh kumaha. Itu hanya untuk memutuskan sahih atau doib dari satu hadis. Zaman ayeuna punten, zaman ayeuna pasti ketika seseorang mengatakan sahih dhaif teh cek batur. Contoh, walaupun syukur anggap aya ahli hadis, punten. Anggap ada ahli hadis. Ini hadis dhaif. Pertanyaannya, kenapa hadisnya dhaif? Pasti jawabannya ada rawi yang lemah. Kita tanya lagi, kata siapa rawi itu lemah? Pasti dia hasil baca karya para ulama dulu. Aya ulama anu nulis tentang biografi ilmu rijal, rijalul hadis. Imam Syafi'i, Imam Nawawi nulis kitab, gitu kan? Apa Tahdhibur Rawi. So, ngarang biografi para perawi hadis. Pasti maca dirinya teh nyebutkan si fulan teh lemah hafalana, si fulan teh kurang, pasti teh menang maca karya batur, bukan riset dia pribadi, bukan. Pasti mengikuti ke belakang. Tuh, untuk eta wungkul ge terus bermazhab. Untuk menyatakan itu aja. Bagaimana kemudian lebih dari itu tentang hak batil hukumnya apa mengatakan tidak bermazhab, untuk menyatakan itu saja tuturut kabatur, tuturut munding gitu ya, menang maca karya batur para ulama terdahulu, nggak mungkin. Ya ini yang sering jadi fitnah di akhir zaman. Ada sebagian memang sedikit kecil dan mayoritas mah di mana-mana bermazhab gitunya. Sealam dunia ge muslim mah di mana bermazhab di mana-mana ge. Ngan aya nu sok ngaganggu teh, nu copet teh ya. Kan anu ngagorok copet mah kan saurang ya. Nah, teh sok piomongeun teh gitu. Lah iya sebetulnya mah. Ini Bapak ya. Jadi nah kita seperti ini. Nah, Imam Al-Ghazali ini adalah mujtahid di internal mazhab Imam Syafi'i. Aya namanya mujtahid mazhab atau mujtahid fatwa atau mujtahid tarjih namanya, untuk memilah pendapat yang kuat. Tapi kalau secara ijtihadnya ngikutin metode, cara atau bahkan qaul Imam Asy-Syafi'i. Nah, Imam Ghazali ini ngarang kitab di berbagai cabang ilmu. Dan gitu hari ilmu ulama mah masagi gitu. Tentang tauhid, tentang usul fikih, tentang fikih, gitu ya, tafsir Quran, segala rupi ayatnya. Karya paling utami nama masterpiece nama adalah kitab namina Ihya Ulumuddin. Anu eta mah sagala rupi. Gitu. Nah, kitab Arba'in fi Usuluddin ieu sebetulnya sama dengan mukhtasar atau ringkasan kitab Ihya Ulumuddin. Upami orang ngaos Ihya nama lami waktosna. Itu Ihya itu ada 5 jilid gitu ya, 5 juz. Upami digabungkan mungkin ribuan ya, ribuan halaman jadinya, tebal mungkin segini, ribuan halaman. Nah itu karya Imam Al-Ghazali. Nah Imam Al-Ghazali di antara perjalanan thalabul ilmina, beliau ini pernah uzlah, pernah mengalami satu fase beliau meninggalkan semua ngajar, ngarang, itu untuk bagian dari apa ya suluk beliau, riyadhah beliau itu lama, bertahun-tahun. Lama. Nah, tapi buah dari uzlah itu lahirlah Ihya Ulumuddin gitu. Jadi uzlah itu Bapak mengasingkan diri. Tapi sebagai bagian dari proses, bukan ujung, bukan tujuan akhir hidup gitu, bukan sampai maut mengasingkan diri, enggak. Seperti Imam Ghazali. Jadi beberapa tahun beliau ini pakem dari aktivitas itu untuk satu renungan yang mendalam tentang diri dan segala rupi. Nah, beres itu dapat satu kekuatan, keilmuan batinia, ruhania gitu, sehingga akhirnya lahirlah kitab Ihya Ulumuddin. Itu harus kedaya fase-fase gitu.
Gitu. Aya fase urang teh nyorangan, nyalira, merenung gitu. Ulah lawan sibuk terus gitu-gitu ya. Harus ada fase seperti itu. Tapi bukan ujung ya, artinya bukan itu hanya bagian dari proses ya, perjalanan. Itu ada. Sehingga Imam Ghazali banyak membahas hal itu. Nah, Imam Al-Ghazali ya, lebih kurang itu panjang mau dibahas seperti itu, singkatnya kehebatan keilmuan beliau ya. Beliau wafat tahun 505 di kampung halaman. Tadi lahir tahun berapa? 450, wafat 505. Berarti usianya mung 55 ya. Muda. Tos wafat usia 55 tahun. Orang tuh seberapa orangnya, Pak Haji? Berarti lebih usia orang lebih banyak dari Imam Ghazali, tapi Imam Ghazali lebih makmur gitu. Nah, itulah. Ya, umur yang berkata seperti beliau gitu. Jadi wafat usia 55 tapi sudah luar biasa gitu ya. Gitu. Nah, itu sebenarnya ilmu barokah kayak gitunya. Itu baris pertama. Dari Imam Ghazali punya karangan. Syair akidah ini aku paparkan, paham ini fardu ain dipastikan. Ilmu yang ada di Arba'in Usuluddin itu ada 4 ilmu. Ya. 4 ilmu. Yang ini sebenarnya fardu ain. Fardu ain itu Bapak Ibu kewajiban yang jadi tanggung jawab individual. Itu namanya fardu ain. Ain itu ain, naon? Soca mata. Kan pami orang mah pami individu teh ngitungin kepala gitu ya. Misalkan tiap kepala gitu kan di orang mah. Kalau di Arab mah ain. Bukan ain itu gitu. Fardu ain. Fardu bagi setiap ain. Setiap orang. Gitu. Sehingga fardu ain itu menjadi tanggung jawab individual. Kalau tidak, dia pribadi yang dosa. Kalau salah, dia pribadi yang berdosa gitu. Urusan pribadi dia, fardu ain. Dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Anu berpahala, anu berdosa, dia pribadi. Nah, ilmu fardu ain itu ada 4. 1, ilmu tauhid. Ilmu tentang keimanan seperti nuju ku orang dipelajari. Keimanan tentang Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Bagaimana prinsip-prinsipnya, nah disimpulkan ada 10 prinsip seperti judul buku ini. 10 pilar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, terang nu 10 ieu fardu ain. Upami henteu terang nu 10 ieu maka berdosa. Upami salah karena tidak tahu yang sebenarnya maka berdosa. Dan kalau berdosa, salah akidahna, salah tauhidna, salah imana, di akhirat dihisab tidak bisa beralasan dengan ketidaktahuan, dengan kebodohan, nggak bisa. Nggak bisa ketika Gusti punten adi mah teu terang, adi mah awam bodoh, nggak bisa. Gampil dibalikan ku Allah teh. Kami geus ngirim Rasul geus ngadidik, ngawariskeun para ulama banyak, nggak bisa kita beralasan. Justru itu cara Allah membungkam kita dari berargumen, ngahaja Allah teh ngutus para rasul. Ngarah manusia nggak bisa menghujat Allah gitu. Nggak ada alasan. Gitu. Ya, bilih gitunya, gua ada bilih kia. Keun we urang mah salah ge da bodoh. Keun we urang mah teu bener ibadah ge da urang mah orang awam, nggak bisa. Harus paham. Sehingga di agama Islam sangat tegas fardu ain belajar itu gitu ya. Ilmu na fardu ain maka belajar nage fardu ain. Gitu. Tak anu tarangaos punten ya, nu tarangaos ayeuna ya, nu tarangaos. Nu sibuk nate kerja, teu menyempatkan ngaos gitu. SMP sibuk sekolah, SMA sibuk kursus, kuliah sibuk kuliah. Begitu masuk dunia kerja, alasannya sibuk kerja, gitu kan? Begitu sibuk pensiun, duka sibuk naon deui. Anda selalu punya alasan, gitu kan?
Selalu punya alasan. Keur kuliah alasanna sibuk kuliah. Keur kerja alasanna sibuk kerja. Ti Senin nepi ka Jumaah kerja. Aya Sabtu Ahad cenah keur keluarga. Iraha keur akhiratna. Terus deh. Nya kedah kitulah. Nanti teh siga nu gaya gitu kan. Aduh saya sibuk kerja. Terus Sabtu, aduh Sabtu mah untuk keluarga, quality time misalnya gitu. Quality time kumaha eueuh pi akhiratna. Gitu kan? Ayeuna teh makin jauh tina agama teh da kieu teh. Pensiun ya pensiun. Terus pensiun teh naon alasannya terus pensiun? Hah? Oh incu. Aduh cenah ieu mah ngasuh incu cenah gitu. Aduh. Ayeuna mah tiap ahad teh abdi bagian ngasuh incu gitu, sono gitu. Atau noni ngumpul tuh, selalu akan ada alasan. Sampai pada akhirnya tiba-tiba kita naudzubillah sakaratul maut. Tapi alhamdulillah sing istiqomah Bapak Ibu sadananya istiqomah. Ini quality time tuh ini. The real quality time ya ini. Quality time iya. Hadir di majelis ilmu ngaos ini yang waktu yang betul-betul berkualitas gitu. Orang teh kan katipu wae ke urusan keluarga gitunya. Alasana anak, alasana itu ya gitu. Justru harus disiapkan yang kalau nanti kita berpisah dengan mereka nggak jadi beban gitu kan. Udah pasti berpisah gitu. Ini kita siapkan. Nah ini fardu ain satu, ilmu tauhid. Seperti apa nanti kita bahas. Yang kedua, ilmu ibadah. Ibadah yang terjadi sehari-hari. Ilmu fikih disebutnya. Ilmu tentang bagaimana bersuci, bagaimana sholat, gitu ya. Sehingga dibagi ku para ulama opat, hiji rubul ibadat. Anu paling pasti eta ibadah-ibadah anu setiap hari kita lakukan. Utamina bab ibadah mah dua utamina. Bersuci sareng sholat. Itu pokoknya induknya. Yang pasti tiap hari kan? Gitu. Kan anu sanes sapotos anu sanes sama kan? Sapotos haji. Tah, ibu-ibu henteu fardu ain belajar ilmu haji henteu. Paminten teu berdosa. Gitu. Da eta mah haji mah duka iraha gitu kan? Nah itu. Anu pasti fardu ain mah satu, pastikan paham gimana bersuci, wudu, tayamum, adus, membersihkan hadas, membersihkan najis, itu wajib fardu ain. Terus sholatnya dimulai takbir sampai salam tuh fardu ain, harus benar. Bapak Ibu harus bisa menilai diri sendiri, sholat saya benar, wudu saya benar, sesuai ilmu yang saya pelajari. Udah nggak usah bicara hadis, sesuai ilmu yang saya dapat dari guru gitu. Gitu. Dan pasti guru kita tina hadis, tidak mungkin menyebab sholat ngarangnya lira. Pasti berdasarkan kesimpulan hadis-hadis Nabi seperti apa. Nah itu kedah tiasa menilai gitu. Munitarosnya mah, Pak Haji, tadi Pak Haji sholat subuh, sah tak sholatnya? Insya Allah menurut ilmu abdi, nu dipelajari guru abdi, sah sholat tadi subuh. Kedah gitu. Ulah kia, ibu tadi sholat tak sholat ibu? Duka sih, ya terang, tekenging. Kedah yakin, sholat saya sah. Kedah pasti. Lamun bab diterima henteu nembe, nya duka atuh ditambihin teu mah gitu. Nya hoyong mah ditambi nyuhun kan kau. Tapi kalau bab sah tidak harus tegas. Saya yakin sholat saya sah. Bukan sombong, bukan. Sombong mah menernakan orang lain sombong mah. Enggak, ini menilai diri. Saya yakin sholat saya sah sesuai dengan ilmu yang saya pelajari. Cekap gitu. Nah, kadang ngaosnya kan, nyamperin mau tengok sama tiasa. Gitu. Mau tiasa gitu kan? Entah ayah guru nama. Di mana terang sholat sah. Sehingga di nabab ibadah Bapak Ibu, walaupun benar, tapi tidak pakai ilmu, itu ditolak. Namina bittifaq. Eta mah kabeneran. Misalkan gitu. Ayah jalmi, sholat. Dia sholat gitu. Kurang tadi diperhatuskan. Betul. Dari awal sampai itu betul. Dari betul. Allahu Akbar betul. Sampai salam betul. Ditaruh sih. Kurang teh. Pak, Bapak, tadi sholat ya. Sholatnya gimana itu caranya? Ya seperti tadi saya lakukan. Dari mana Bapak tahu cara sholat itu? Ya susuganan we ya mah. Ya saya sih ngira-ngira aja gitu. Kira-kira sholatnya beginilah. Tapi betul tepat. Maka itu tidak sah sholatnya. Harus pakai ilmu. Tidak boleh melakukan ibadah karena tebakan.
Ah, sigana kieu ya. Gimana minimalna ilmu teh bersanad teh ya. Mun terus, Bapak sholatnya seperti itu gimana? Ya iya, saya kan ngaji di Muhajirin, saya diajarkan begini ruku sujud, ya udah sah, pamik itu sah. Ilmu na eta. Contoh nu hajian, nu haji umroh. Misalkan toab ya. Toab dia. Tara ikut binsik. Begitu ngobrol jeung babaturana, ah sama nuturkeun batur we. Sugana bener kieu gitu, batur gitu. Gitu we. Dia menduga-duga aja, mungkin begini. Hanya menduga-duga. Tapi betul, sama dengan yang ikut binsik. Maka tawabnya tidak sah. Karena itu namanya ibadah bil jahli. Ibadah harus bil ilmi. Ya mungkin untuk lapar kita cukup, dadi mangiring, gitu kan? Kamu hajirin diajarkan kia tawab teh sah. Ada rujukan, ada sanad. Kan muhajirin meureun ti pembimbing, ti cimkuring, ti pun bapak, teras kan? Kaguruna itu namanya berilmu. Ya mungkin untuk level guru kiai, oh iya iya riwayatna, iya hadisna gitu kan. Mungkin level jamaah level santai awamnya cekap gitu. Sesuai levelnya. Nah, ibadah tidak boleh menduga-duga, tidak boleh bittifak, tidak boleh kebetulan. Harus benar, harus betul. Di semua ibadah gitu. Utamanya tadi ya, bab bersuci, bab sholat misalkan. Woi kadang ngawas gitu, disorogeun naon gitu. Itu ilmu yang kedua, ilmu ibadah. Fardu ain. Orang hamil ulah dipelajari kan? Kan ngawas sareng penumpang kita menawan. Sulamut, taufik terus badai tamat kan? Itu luar biasa ilmu fardu ain. Gitu. Ilmu yang mahal karena jadi penyelamat agama kita dunia akhirat. Nah, yang ketiga, ilmu kebersihan hati, itu fardu ain. Mengetahui apa saja sifat buruk yang dilarang, diharamkan, itu fardu ain. Mengetahui apa saja sifat baik yang harus ada, itu fardu ain. Terang haramna kibir, terang haramna hasad, itu fardu ain. Terang wajibna ikhlas, terang wajibna khauf, roja, gitu ya. Itu fardu ain. Paminta terang itu berdosa. Nah, itu aya cara kejaba ngaos itu kan? Nggak bisa. Nah, ilmu-ilmu fardu ain itu harus dipelajari dari guru. Tetiasa otodidak. Itu. Kecuali pengembangan bagi alim ulama yang udah punya dasar fardu ainnya dapat, ilmu alatnya dapat. Nah, nu kaopat, ilmu fardu ain teh Bapak Ibu, nu kaopat, ilmu anu berkaitan sareng aktivitas rutin harian. Ini bisa beda tiap orang. Kalau yang tiga sama, kalau yang tiga ini muslim sealam dunia sami eta fardu ain. Tapi ada satu fardu ain yang ini subjektif. Bisa fardu ain bagi si A, tidak bagi si B. Tergantung aktivitas. Contoh, upami aya jamaah anu pebisnis, pedagang, maka bagi dia fardu ain tahu haram halal tentang transaksi. Ari orang mah anu sanes pedagang, tekedah cekap terang umumna we gitu kan, jual beli akad gitu. Tak ari anu kerja profesina bisnis mah jual beli misalkan, profesina kedah terang. Akad-akad anu terlarang, akad-akad anu boleh mana, tidak boleh mana, gitu praktek perdagangan yang dilarang mana itu wajib fardu ain terang. Gitu. Kan banyak macam-macam gitu kan, orang yang di zaman baheula balanya kieu ayeuna berkembang zaman seperti ini. Untuk pengadaan barang seperti apa, untuk pengadaan modal seperti apa. Itu fardu ain bagi orang yang terlibat di situ tahu halal haramna tentang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Nah, misalkan ada orang sesuai pekerjaannya. Misalkan pekerjaannya bertani gitu ya. Maka bagi seorang petani fardu ain, dia tahu mana halal haram terkait pengolahan tanah gitu ya. Pengolahan air segala macam. Kalau dia misalkan setelah dia fardu ain kalau petani tahu zakat gitu kan. Zakatnya itu zakat pertanian gitu. Nah, ini yang keempat, fardu ain yang subjektif, yang individual sesuai aktivitas masing-masing gitu. Nu ieu mah. Nah, iya nu aya dina kita fardu ain, alhamdulillah Bapak Ibu ngaos itu kan.
Nah, berarti dari segi kewajiban, insya Allah gugur kewajiban, insya Allah. Nah, ayat fardu kifayah. Upami fardu kifayah mah tanggung jawab bersama. Upami fardu ain tanggung jawab individual, fardu kifayah mah tanggung jawab kolektif. Tapi untuk memenuhinya cukup kalau sudah ada sebagian kifayah. Kifayah itu cukup. Jadi ini mah fardu perwakilan. Wajibna mah sadayana. Wajibna mah sadayana. Tapi kalau sudah ada yang melakukan dianggap cukup gitu. Sadar kewajiban sebagian. Fardu kifayah adalah kewajiban tanggung jawab semua masyarakat di satu kawasan, satu tempat, yang jika sebagian sudah ada yang menjalankan, memenuhi, dianggap cukup kifayah. Contoh nu paling populer ya, contoh-contoh bab ngurus mayit. Saha anu wajib ngibakan mayit. Misalkan di satu perumahan A, saha anu wajib ngibakan eta mayit yang kena kewajiban. Saha? Sa komplek eta, seperumahan itu. Sanes keluarga sanes. Seperumahan kena khitab, kena kewajiban, kena perintah gitu misalnya. Kena perintah, kena tanggung jawab untuk memandikan mayat ini. Torojol teh datang diibakan ku opatan. Gimana? Kifayah, cukup. Dianggap kewajiban ini sudah dipenuhi. Walaupun hanya dilakukan oleh 4 orang. Siapa yang dapat pahala? Siapa yang dapat pahala? Atuh, raos adik itu mah. Yang dapat pahala siapa? Yang 4. Meniraos we urang teh abang no kayak pahala gitu. Yang lain gimana yang lain? Cukup selamat dari dosa. Henteu dosa gitu dah. Nu sanes nama nu puluhan ratusan tidak berdosa. Pahalanya untuk yang 4. Gitu. Nyolatkeun mayit, tanggung jawab siapa? Semua perumahan kampung itu. Nu nyolatkeun teh kunjung teh ka masjid teh 20 orang. Gimana? Kifayah, dianggap cukup, terpenuhi gitu maksudnya. Bade sadayana nya sae, sop perumahan nyolat sadayana. Sae. Tapi lamun teh mangan 20 kifayah, dianggap cekap. Artinya kewajiban dianggap sudah dipenuhi di komplek itu. Sanu kenging pahala? Nu 20. Anu henteu ngiring nya teu kenging. Cukup selamatnya tina dosa. Maka pelaku-pelaku fardu kifayah adalah penyelamat-penyelamat umat. Itu kelebihan fardu kifayah di situ, dari aspek itu. Kalau kita melakukan fardu kifayah sama dengan menyelamatkan umat. Terus ngagali kuburan. Tanggung jawab saha? Tanggung jawab semua. Tanggung jawab semua. Anu ngagali sabaraha urang? Tuh berarti para penggali kubur teh penyelamat orang Bapak Ibu. Orang kan tidak pernah lu lihat kiasa ngagali kuburan. Terus deh, iya kita nggak tahu apa-apa. Mereka ini penyelamat. Nah kalau mereka ngaji, waduh itu bisa jadi sebuah usul khotimah ta. Lamun anu tukang gali kuburan teh bari sok ngaraos sudah. Waduh luar biasa niatnya teh luar biasa itu. Wah udah amal yang luar biasa besar. Nu kayak pahala nu kelompok mereka ini. Orang mah teu kenging naon, cukup selamat. Coba lamun tema mogok eta. Lamun anu tukang gali kubur mogok. Sanu dosa? Sanu dosa? Mereka bukan. Sa perumahan eta, sakampung eta dosa sadayana. Itu baru kifayah. Misalkan alimun. Pokoknya mah saya mah enggak bakal gali kubur teu dibayar 10 juta mah. Aku mah pamit gitu. Wah, urang dosa, nu urang bahkan terang kabar maut lagi kacanak dosa urang. Gitu ya. Nah itu fardu kifayah begitu. Nah ilmu-ilmu selain yang 4 fardu kifayah. Contoh ilmu nahwu sorob. Itu fardu kifayah. Ilmu nahwu sorob ini fardu wajib. Kenapa? Karena kalau tanpa nahwu sorob nggak mungkin Pak bisa paham Quran hadis kitab-kitab kayak nggak mungkin.
Iya maca Arab gundul teu mungkin teu ngawasin nahu sorof mah. Moal. Bade kursus sok mun tiasa jagoan sabaraha tahun deh. Enggak sulit. Nah, fardu kifayah. Bapak Ibu teu tiasa nahu sorof kan? Di sodoran kitab gundul kalau ngajebian. Gitu. Digugulung gitu kan. Ieu teh naon pokona tabarukan ieu begitu kan. Dicepeng ya gitu. Nepi ka jadi naon ngagugulung Arab gundul kalau kasirah jadi gundul itu kan. Urangna pusing naon ieu gitu. Dibaca teh kumaha itu gitu. Macana nerjemahkeun nyimpulkeun banyak lapisan-lapisan ilmuna. Nah, cukup. Nah, tapi kalau di satu tempat sudah ada satu orang yang menguasai benar, yang dengan ilmunya itu dia bisa mengkaji Quran, mengkaji hadis, mengkaji kita para ulama untuk memimpin umat, maka yang satu orang ini, yang kiai ini, ulama ini, dia cukup satu. Sa alam sa kampung eta salamat ku ieu jalmi. Tanu wawi punten di tiap perumahan, di tiap kampung wajib aya. We kira aya mas. Nah, itu nggak mungkin kalau tanpa masantren. Nu wawi pamit mah aya nu masantren di hiji kampung itu wajib sebetulnya didukung oleh semua. Ok biayaan kusa desa atau sukan itu kan, sa RW itu penyelamat. Upami di desa eta teu aya nu kitu, dosa sadayana. Mun aya masalah agama teh baringung gitu sadayana teh. Gitu. Aya ustad teu bisa maca kitab, kan bingung manehna ge. Rek mengkaji kumaha gitu. Kan mengkaji harus dilihat kalau udah kita dapat ilmunya, dia boleh mengembangkan merujuk pendapat para ulama karena oh, ada ketemu di sini begini rujukannya. Ayo kumaha teh tiasa maca. Harus bisa fardu ain. Menguasai ilmu itu fardu ain. Karena kalau itu fardu ain, wah itu bahaya Bapak Ibu. Kalau menguasai nahwu shorof fardu ain, rusak kehidupan. Moal aya nu jualan, moal aya anu macul, moal aya anu kerja kantoran, moal aya anu ngurus kehidupan, moal. Da teu mungkin ngawas nahwu shorof siga kieu saminggu sakali moal mungkin Bapak Ibu. Kedah fokus, kedah waktu terus sedemikian rupa. Gitu. Dan itu nggak bisa instan. Bapak sim kuring mah walaupun gitu ya, sebenarnya nulis metode cepat. Tapi sim kuring teu percaya lamun aya misalkan belajar nahwu shorof sekian puluh jam enggak. Sim kuring anu alhamdulillah diberi paham nahwu shorof enggak percaya. Bahkan sim kuring nulis buku metode cepat belajar shorof. Enggak, saya enggak percaya kalau ada orang misalkan 20 jam bisa baca kitab kuning, bohong. Enggak. Karena apa ya? Bukan hafalan. Kalau hafal oke lah. Ilmu yang itu diolah apa ya? Sulit ngejelasin aja. Jadi kita tahu, kita perlu dipakai untuk menganalisis di sini apa agama itu. Itu. Nah, ilmu-ilmu yang berat begitu cukup fardu kifayah. Tekedah fardu ain. Gitu. Siapa tos ana ibu-ibu kieu entos aya tos sepuh kieu mah tekedah ngaos nahwu shorof. Nya bade naon ngaos nahwu shorof atuh. Leres teh. Tapi sebenarnya sok rada aya majelis anu ada gaduh rencangan. Ustaz, saya di majelis bapak-bapak ku saya mau diajarkeun nahwu shorof. Cek si murid teh karunya atuh gitu kan. Emak-emak gitu. Aki-aki ini geus apa ngaos nahwu shorof. Bari kanggo naon? Terus kangge urang mah ilmu naon praktekeun lah gitu ya. Ilmu praktis. Mungkin kalau ustad-ustad untuk memperdalam boleh lah ya, yang udah punya dasar gitu. Ada kalau di masyarakat umum lah tekedah aya ngaos nahwu lebar waktos gitu. Mendingan diutamikan karena ilmu-ilmu fardu ain lebih diperdalam lah gitu kan, mendingan gitu. Tauhidnya perdalam, fikih ibadahnya perdalam itu lebih wajib gitu. Wios tetiasa nahwu shorof kayak gitu. Misalkan atuh udah abdi teh hoyong misalnya itunya rumaos kapungkur teu masantren teu mempelajari namanya ayeuna timbul kesadaran tos ayeuna bagian generasi pelanjut putra mun nya leres emut gitu sok atuh putra putu pasantrenkeun gitu. Mun leres gaduh emutan gitu tos da mah tos naon sanes kadaluarsanya ada masih cerdas kan gitu. Tos telat gitu ayeuna mah lamun leres gitu mah kan meureun gaduh puta, gaduh putu, atuh mun teu gaduh kemudian aya wargi. Ta eta we salurkeun ka dinya.
Peperiheun meureun abdi baheula henteu ayeuna ya. Aya anak, aya incu, aya apalah kerabat itu kan keur masantren. Yuk urang dukung sing nepi ka masantren teh berhasil gitu tadi menguasai ilmu fardu kifayah. Ilmu nahwu shorof, ilmu lughat bahasa Arab itu kan. Bapak Ibu, upami menguasai nahwu shorof hanya bisa baca saja. Belum tentu bisa memaknai. Tuh tinggal lapisan ilmu. Contoh misalkan walaupun nggak tahu arti, bisa macam mah kunau sorob. Wa innama yabtulu birriyai al-ba'isi ala aslil amali. Dia tahu. Tapi mun ngalogat belum tentu. Oke, ya ba'is apa artinya? Tah, maka ayat ilmu berikutnya, ilmu lughah, mufradat, kosakata. Tuh, kosakata dikuasai. Untuk kosakata we kan nggak mungkin. Terus belum lagi bahasa Arab ini perubahan. Orang buka kamus bahasa. Lah, di sini ba'is. Tuh, itu ilmu sorof bekerja. Tah, lamun terang dua ilmu eta baru bisa menerjemah perkata. Baru bisa menerjemah perkata wungkul. Belum bisa memaknai, belum bisa menyimpulkan. Butuh ilmu ketiga, keempat. Butuh ilmu ma'ani, ilmu bayan namina, ilmu uslub. Innama yabtulu naon bedana jeung yabtulu birria. Tuh. Ieu mah ya innamaan. Apa ya maknanya? Apa bedanya? Gitu. Contoh dina bismillah ayat Ar-Rahmanir Rahim. Dina ayat ketiga oke ayat Ar-Rahmanir Rahim. Ini bukan sembarang pengulangan, ini beda maknanya. Beda. Pesannya beda. Kalau sekedar pengulangan, nggak mungkin Quran hanya mengulang-ulang pemborosan kata, nggak mungkin. Buat apa? Nggak mungkin. Quran mah setiap pengulangan ayat pesan. Nah itu nggak bisa dengan ilmu nahwu saja nggak bisa. Nggak bisa ketemu dengan sorof nggak bisa. Nggak bisa ketemu dengan ilmu logo. Harus ngaji ilmu yang keempat. Ma'ani, bayan. Baru bisa memaknai. Tapi belum bisa menyimpulkan hukum, belum. Ya hukum nana, belum. Ada ilmu yang kelima. Ilmu apa? Ilmu usulul hadis, ilmu usul tafsir, ilmu sholah hadis. Di situ gimana? Ditambah lagi ilmu keenam, ilmu usul fikih itu Bapak Ibu. Sehingga ketika mun para ulama ngajelasin teh, eta teh hasil dari semua ilmu tadi. Tadi gambar gitu ya, untuk ketika nyampe ke hadis. Iya, ngalogatna mah gampang misalkan. Maknanya apa? Kesimpulan hukumnya apa? Kadituna soya doibnya gimana? Itu ilmu yang berlapis-lapis demikian rupa. Nah, anu kitu mah cekap fardu kifayah. Fardu kifayah. Bios kebanyakan orang tidak tahu apa-apa. Nah kalau ilmu ini pahamnya ini paham ini fardu ain dipastikan. Nah, ternyata Bapak Ibu tidak cukup sekedar gugur kewajiban. Tinggal kalimat terakhir. Gimana? Baca, pahami, lalu sebarluaskan. Kalau berhenti di kalimat di bait baris ketiga, paham ini fardu ain dipastikan, Bapak Ibu mungkin hanya akan berpikir nu penting mah ngaji. Nu penting mah gugur kewajiban. Enggak, ngaji itu harus sampai paham. Enggak cukup gugur kewajiban, harus paham. Karena ilmu tauhid, ilmu fikih tadi, ilmu akhlak tadi, ilmu hal tadi berkaitan dengan aktivitas yang melekat dengan keseharian, itu baru bisa berubah jadi amal, mempengaruhi amal kita kalau kita paham. Maka ngaji harus sampai paham. Saur para ulama, ya. Saur para ulama, tikawitan ulama atau tabi'in, itu seperti Al-Imam Ibnu Mubarak, Sufyan bin Uyainah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, ini menggambarkan bagaimana
Nah ini orang jandarkan patokan bapak ibunya di majlis orang di dia, di setiap majlis mengasebar luaskan bahwa ngaji itu apa langkah-langkahnya nih. Disimpulkan dari gabungan kata-kata tadi. Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri ini murid Imam Malik, berarti tahun 1170-an beliau lahirnya. Masih abad dekat, karena kan 3 abad yang dijamin itu kan, sahabat, tabi'in atau tabi'in. Ini setelah atau tabi'in. Masih dekat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Punya murid nanti terus ke ulama berikutnya. Ada Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Ibnu Mubarak. Beliau mengatakan begini, awalul ilmi an-niyatu, tsummal istima'u, tsummal fahmu, tsummal hifdzu, tsummal amalu, tsumman nasyru. Ini tanggung jawab orang anu ngaos. 1, permulaan atau awal ilmu itu adalah an-niyatu, niat yang ikhlas, niat yang baik. Awalnya niat dulu. Bapak Ibu. Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia dapat pesan dari ibunya. Ya bunayya, nak, cur majang, anaking, kamu jangan mempelajari satu ilmu sebelum kamu punya niat untuk mengamalkannya. Gitu. Niat. Bab ikhlas dehnya, sing ikhlas niat ngaosna, sing ikhlas niat ngajarna. Tapi tadi Pak Ustaz Wayu biasakan tiap apa? Di awal ngaosna tadi ya, di print dia dinatupkan untuk membangun dan niatnya linghas Bapak Ibu harus diikat, dihadirkan. Tekenging orang beraktivitas teh tanpa niat. Betul-betul dihadirkan, ya kan? Mari awali belajar, kan? Nah, ada ayat 5 niat. Apa? Kenapa saya hadir ke sini? Itu harus ada jawaban di hati kita. Saya datang ke sini untuk thalabul ilmi, untuk memahami agama, karena itu diperintahkan Allah, diperintahkan Rasul. Dengan cara itu saya ingin dekat dengan Allah, saya ingin dapat kedekatan dengan Allah. Kalau itu bisa lebih turun, bolehlah. Ingin pahala, boleh, ingin segala macam, boleh. Tapi yang utamanya itu, saya ngaji karena diperintah Allah. Saya ngaji karena disuruh Rasulullah. Gitu. Saya ngaji dengan melakukan perintah itu, saya ingin dekat dengan Allah. Itu segitu. Dipiwarangan ku Allah kan? Liyatafaqahu fid-din, surah Allah, nah Al-Quran. Kudu ngaraji, memahami agama. Gitu kan? Nabi menyuruh, gitu, di banyak hadis lah. Saya nulis kitab khusus, Arba'in ilmiah. Itu khusus ada hadis tentang ilmu. Nah ini niat. Awalul ilmi an-niyatu. Niat beberes lah. Sing lempeng niatna, sing lurus niatna, sing sae niatna. Teu kacampuran ku keuntungan duniawi niat ngaos teh. Estuni untuk agama ieu mah. Jadi anu ngagerakeun langkah kaki Bapak Ibu ti bumi teh kedah agama, kedah akhirat. Kenapa berangkat ke sini? Akhirat tadi, niat-niatnya tadi. Itu yang mendorong. Mun teu aya hal eta mah moal angkat ka dia teh. Itu niat. Pertama dibenahi itu. Upami urang derengaos tanpa ngabeberes niat itu bahaya. Sangat bahaya. Bisa-bisa tolabul ilmi teh kalaka jadi picilakaeun. Sebab amal apapun, amal sehebat apapun, amal semewah apapun, kalau niatnya buruk dia mencelakakan. Malah jadi beban di akhirat. Tapi amal sesederhana apapun, amal sekecil apapun, kalau niatnya baik, itu paling menyelamatkan. Nah, berarti kalau kita ini amal besar nih, thalabul ilmi ini. Bapak Ibu, thalabul ilmi ini amal yang luar biasa besar. Ngaos di majelis sapatos kita. Sangat mewah. Yang akan membuat Bapak Ibu ini engke di akhirat dikepelkeun sareng para ulama, para nabi. Itu. Nggak usah jadi ulama, Pak. Ada kisah menarik. Yang kisah ini didongengkan ku Imam Malik di Madinah. Ku Imam Malik. Setelah mendengar kisah dongeng ini, ulama-ulama noto sarepuh, ulama ieu mah ngaraos deui, pedang ada ngodongeng ieu. Terus ulama padahal Imam Malik anu bercerita, kumaha Imam Malik menceritakan ada seseorang mimpi. Di mimpi itu dia bertemu dengan seorang anak muda, seorang santri meninggal muda lah. Dari Syam kalau nggak salah. Di mimpinya itu dia melihat si pemuda itu turun dari langit dengan gagah, bercahaya, cakep, naik kuda terbang.
Itu. Ditaros, wah dia cerita. Wah, berarti hebat gitu, yang penasaran. Apa yang kamu dapat? Apa yang Allah perlakukan? Dia cerita bahwa saya gitu, bahwa setiap bab ilmu yang saya pelajari itu meningkatkan kedudukan saya di hadapan Allah. Dihitung per bab, Bapak Ibu. Per bab ilmu. Jadi lamun tempo orang ngaus ya, bab iya, kan pemi ngaus aya pasal kan? Paslun itu kan saya kan? Pasal apa atau bab apa. Itu setiap bab yang saya pelajari itu menaikkan kedudukan saya di hadapan Allah. Padahal beliau bukan ulama, bukan. Cerita dia apa? Gitu. Saya gitu di Allah disimpan di satu makam kedudukan. Lalu ternyata ilmu-ilmu yang udah saya pelajari itu gitu datang menaikkan saya. Sampai kemudian saya melihat bahwa kedudukan tertinggi itu adalah Rasulullah dan para nabi, terus para sahabat, para ulama 3. Jadi para ulama ini ya hanya terpaut satu level dengan Rasul dengan para nabi paling puncak, terus para sahabat, para ulama. Nah, kata beliau, saya karena ngaji ke ulama, karena ngikutin ulama, saya dibawa oleh ulama itu gitu. Yang mulianya ulama, yang mulia itu saya dibawa. Nah, singkat cerita begitu diceritakan, dia luar biasa semangat ngaji sampai di pengajian tuh ya dalam perjalanan mengaji lah. Pak orang mas santai atau itu mahot. Nah, diceritakan ke Imam Malik itu kemudian menjadi dorongan luar biasa untuk tolabul ilmi. Luar biasa pikabitan. Ia sesuai serang hadis tadi. Ia cerita isan hadis. Mimpi orang baik. Tapi menjadi dorongan luar biasa. Gitu. Bapak Ibu, di akhirat engkete darah orang yang mati syahid ditimbang dengan tinta ulama. Kan mati syahid ya Bapak Ibu, luar biasa pahalanya jenis. Surga lah. Bahkan saking ku dijamina numpat teh sama tegur disolatkan kan? Nggak usah disolatkan. Anu paduki payah teh, anu lamun teu matak dosa sadayana khusus mati syahid nggak perlu. Cobi, saking spesialnya. Tapi di akhirat ditimbang darah mati syahid dengan tinta ulama, ternyata tinta ulama lebih berat timbangannya. Gitu. Itu ilmu. Ya karena kan tidak mungkin bisa itu kalau tanpa ilmu itu kan. Nah ini. Ya. Nah ini. Nah jadi ilmu, ulangnya an-niyatu awalul ilmi an-niyatu, niat. Mengadi bebenah teras itu. Nu kadua tsummal istima'u. Nu kedua adalah istima. Apa istima? Menyimak. Ngaregepkeun. Nah, gitu. Istima itu alhamdulillah. Al istima ngaregepkeun menyimak. Dina riwayat sanesma Imam Sufyan Ats-Tsauri nyebatkeun teh awalul ilmi al istima'u tsummal insatu. Ayat al insatu tsummal istima. Ayat 2. Ayat 2 istilah. Ayat istima, ayat insat. Bahkan ya dina kitab Nulisun Gusim Guring itu ayat khusus Imam Bukhari dina kitabna, dina kitabul ilmi ada satu bab khusus judul babna babul insoti lil ulama. Imam Bukhari bab khusus bab tentang ngaregepkeun menyimak ulama. Sehingga Rasulullah menuju haji wada teu acan ngawitan khutbah sebelum jeb miwarang Jabir istan sitin nas. Jabir ya sinarepeh heula gitu. Itu istima dulu. Belum bicara paham. 2 niat luruskan, istima mah kucepil. Kalau insot kata Imam Ali Al-Madini mah bil ainain kusoca. Nah, kan insotnya bahasanya mah diem. Jadi ari istima mah bil udhunain. Kalau insot bil ainain ditaroskeun ku Imam Sufyan bin Uyainah. Kumaha maksudna? Diam dengan mata. Kalau kamu sedang ngaji, matamu melihat guru, tidak ke yang lain. Fokus. Gitu, tujuan ngaos teh. Gitu, ninggal. Gitu. Jadi cepilna karena cariosan, societa itu istima. Kedah gitu ngaos teh. Berarti para tabiin gitu dididik ngaos teh. Nah, baru yang ketiga sumal pahmu. Terus paham. Nah, paham teh rada sulit. Terus? Tapi ada kabar gembira.
Tapi kalau sudah niat yang baik, sudah istima yang maksimal, insot, para ulama, pahamah hadiah ti Allah. Nah, jadi dia tengeng alit mana? Ya, tengeng paribasa, abdi mah geus sepuh non. Hese ingat gancang antem anu ngoraga anu kari itu. Optimis ya bismillah asal niat atau sae lalu menyimak ngaregepkeun insyaallah langkah ketiga ya hadiah ti Allah Subhanahu wa taala di pasien pemahaman. Da pemahaman ti Allah teh mah. Dina hadis may yuridillahu bi khairan yufiqhu fiddin itu sebetulnya panjang. Aya kadituna Rasulullah apa? Anal qasim wallahul mu'ti. Hadisnya tadi nih, hadis paham agama. Rasulullah, saya mah hanya qasim, hanya membagi-bagi. Wallahul mu'ti, yang memberi mah Allah. Saya hanya bagi-bagi ilmu saja, membagi. Yang beri paham Allah. Gitu. Jadi orang udah kedagadu keyakinan gitu. Maksimal berusaha, belajar, udah kedagadu keyakinan anu maparin paham Allah, nya orang suhung kena gitunya. Allah mudahan mari masian pemahaman ka urang sadayana, pemahaman anu mendalam kange ilmu-ilmu fardu ain khususna gitu. Sakitu ti sungkeun kapihatur, mudah-mudahan jadi ilmu manfaat kayak urang sadayana. Hadani Allah wa ikum ajmain warahmatullah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.